akan membacakan sebuah renungan yang berjudul Hidupku Berharga Bagi Tuhan. Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah Gandara. Maka datanglah dari pengkubur 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka ini sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Adakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi yang sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi." Maka Yesus berkata, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau, dan mati di dalam air. Tuhan tidak akan membiarkan manusia celaka. Demikianlah yang dilakukan oleh Yesus yang menyelamatkan 2 orang yang kerasukan setan dan mengizinkan setan-setan itu pindah ke dalam tubuh babi. Perhatian Yesus adalah pada keselamatan manusia, meski memicu penolakan pada penduduk desa di sana pada waktu itu. Bahkan sampai-sampai mereka pun mengusir Yesus. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak mereka supaya ia meninggalkan daerah mereka. Menjadi bahan perenungan kita adalah mengapa masyarakat di Gandara mengusir Yesus. Bukankah Yesus baru saja menolong mereka? Setan-setan yang diusir dari tubuh orang itu meminta diperbolehkan masuk ke dalam babi-babi dan binatang yang menjadi kaget, lari dan jatuh ke danau serta mati lemas. Para penjaga babi lebih melihat kerugian yakini matinya babi-babi daripada sembuhnya orang yang kerasukan setan. Dan akhirnya Yesus, sang penyembuh yang diusir dari daerah itu. Mereka mengusir Yesus karena adanya kabar tentang matinya ternak babi mereka. Babi dalam perikop ini menggambarkan kebutuhan hidup masyarakat di kota Gandara. Sedangkan karya Yesus terhadap 2 orang kerasukan setan adalah gambaran tanggung jawab umat manusia yang peduli terhadap orang lain. Orang-orang di Gandara agaknya sangat mengedepankan kebutuhan hidup, sehingga mengesampingkan tanggung jawab terhadap sesama yang sedang menderita. Yesus membiarkan manusia dikuasai oleh roh jahat. Dan roh jahat itu pun ketakutan karena tahu siapa Yesus. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Roh jahat itu mengenal Yesus sebagai putra Allah, seperti nampak terungkap dalam diri orang yang kerasukan setan. Oleh karena itu, mengenal saja tidak cukup. Kalau kita hanya mengenal, kita bisa menjadi alat setan yang berlaku berbuat jahat. Dan bisa menjadi kita yang kerasukan setan karena menolak kehadiran Yesus. Gereja mengajarkan kita bahwa pada mulanya iblis atau setan dan malaikat baik diciptakan oleh Allah. Setan dan roh jahat lainnya menurut kodratnya memang diciptakan baik oleh Allah, tetapi mereka menjadi jahat karena kesalahan mereka sendiri. Jatuhnya mereka dalam dosa merupakan keputusan kebebasan roh-roh yang diciptakan oleh Tuhan, yang menolak Allah dan kerajaannya secara radikal dan tetap.
Demikianlah firman Tuhan. Semoga ayat renungan pada pagi hari ini membuat kita sadar bahwa Yesus berharga bagi kita dan juga hidup kita berharga bagi Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.